Makassar sore ini. 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, bersama Irsan Lipit yang menemani Anda, tapi berikutnya ada rekan saya Dwi Kartika yang akan menemani Anda nih pendengar, karena Anda akan mendengarkan obrolan kita setara bersama dengan rekan-rekan saya yang ada di luar sana. Kira-kira seperti apa obrolan kita setara UMKM kali ini bersama rekan saya Dwi Kartika. Baik, terima kasih rekan Irsan dari Studio Pro 1 RRI Makassar. Saat ini saya berada di Kebun Kelompok Tani Mandiri, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, lorong 302 ya. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif. Dan saya akan menghampiri narasumber saya ya. Ada Ibu Hasmawati Endaicala, Ketua Kelompok Tani Mandiri Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kemudian ada Pak Abdul Ghafar AMD, Penyuluh Pertanian Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar. Dan juga selaku Koordinator Penyuluh Kecamatan Mariso dan Penyuluh Pendamping KWT Mandiri Kelurahan Mariso. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Abdul Ghafar. Saya panggilnya Pak siapa nih? Abdul Ghafar, Pak Ghafar aja. Pak Ghafar aja. Baik, kita akan membahas terkait dengan memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif. Salah satunya yang ada di depan kita saat ini atau di tempat kita saat ini ya Pak Ghafar Dengca ya. Ini lahan yang dulunya terbengkalai akhirnya dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang ada di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso menjadi sesuatu yang produktif. Nah, kita mau tanya dulu terlebih dahulu kepada Dengcala nih, selaku Ketua Kelompok Tani Mandiri. Alasan mengapa sampai lahan yang dimiliki Dengcala ini ingin dijadikan sebagai tempat produktif yang digunakan oleh ibu-ibu di Kelurahan Mariso? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya atas kepeduliannya terhadap kelompok Tani Mandiri. Alasan saya yang utama untuk menjadikan lahan ini menjadi lebih produktif. Awalnya di sini kebun pisang. Jadi karena ketakutan saya terhadap kebakaran lahan, maka lebih baik saya mengalih fungsikan menjadi kebun. Seperti itu. Jadi karena ketakutan nanti ada kebakaran di sini ya, makanya. Betul. Tapi keinginannya itu memang bermula dari diri sendiri atau ada dorongan dari teman-teman ibu-ibu di sini atau gimana? Sebelum ada terbentuk kelompok tani, memang saya sudah berinisiatif sendiri untuk mulai mengurangi pohon pisang yang ada di sini. Jadi ketika kelompok tani itu dibentuk, yang tersisa tinggal 4 pohon pisang saja dari sekitar 10 pohon pisang. Ya. Dan itu memang inisiatif dari Dengcala sendiri. Iya, inisiatif sendiri. Setelah itu dibentuklah kelompok tani dengan bantuan Bapak RT dan Ibu Lurah. Akhirnya terbentuklah kelompok tani dan memasukkan proposal ke kantor Departemen Ketahanan Pangan ya. Alhamdulillah mendapat bantuan dari sana berupa media tanam, tanah, kompos dengan arang sekam, sekalian dengan bibit, pestisida dan pupuk organik. Satu set semuanya. Satu set semua dengan alat-alat semprotnya. Oke. Nah, ini kalau terkait dengan bantuan ini Pak Ghafar, ini bantuan ini memang program yang diberikan dari Dinas Pertanian atau seperti apa nih Pak Ghafar? Iya, terima kasih Mbak Dwi. Jadi saat ini kan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar dengan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto dengan Ibu Haja Fatmawati, itu mempunyai program unggulan. Ya. Salah satunya adalah yang disebut program lorong wisata. Lorong wisata ini dikerjakan oleh sejumlah SKPD, tergantung dari potensi-potensi yang dimiliki di dalam lorong itu. Untuk Dinas Ketahanan Pangan sendiri berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Pertanian, tempat instansi saya sebagai penyuluh teknis,
itu melihat potensi yang ada di dalam lorong itu memiliki prospek untuk pengembangan kegiatan-kegiatan usaha tani di dalam lorong. Jadi disitulah awal setelah kita verifikasi layak untuk mendapatkan bantuan, kemudian kita membentuk kelompok. Jadi berkoordinasi dengan kelurahan, kita membentuk kelompok. Karena pemerintah memberikan bantuan itu secara berkelompok, jadi bukan individu. Jadi begitu awalnya. Nah, jadi tidak semua kelompok tani yang mengajukan proposal itu langsung diterima, Pak Gafar. Harus ada proses verifikasinya. Ya, melalui program lorong wisata ini, setiap kelurahan itu setiap tahun diharapkan dapat mengajukan 7 lorong wisata. Dari lorong-lorong wisata yang diajukan ini tidak mutlak harus langsung diterima, harus melalui proses verifikasi kelayakannya. Karena ini menyangkut bantuan pemerintah ke masyarakat. Jangan sampai bantuan diberikan sementara tidak ada manfaatnya. Jadi kita lihat faedah manfaatnya bagi masyarakat di dalam lorong. Baik, jadi dilihat dari bagaimana manfaat itu nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat dari bantuan pemerintah ya Pak Gafar ya. Nah ini kita mau tahu nih, sebagai pendamping, sebagai penyuluh, peranan dari Pak Gafar ini sebagai pendamping itu apa nih untuk kelompok tani, khususnya mandiri? Ya baik, jadi saya gambarkan bahwa program lorong wisata ini di backup oleh Dinas Ketahanan Pangan, khususnya dalam kegiatan usaha tani ya, di backup oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan itu memberikan distribusi bantuan ya berupa media tanam, polybag, ada pupuk, pokoknya lengkap untuk melakukan suatu aktivitas berusaha tani. Begitu juga dengan Dinas Perikanan dan Pertanian memberikan juga bantuan-bantuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani masyarakat di dalam lorong. Jadi peran penyuluh pendamping ini sekota Makassar ada sekitar 58 orang disebar di seluruh kota Makassar untuk mendampingi kelompok-kelompok. Mendampingi bagaimana melakukan pembinaan secara teknis. Bagaimana misalnya berolah sampai berproduksi. Kita mendampingi baik secara teknis maupun secara administrasinya. Jadi dibantu sampai administrasinya juga ya Pak Gafar. Nah ini kalau misalnya pendampingan seperti itu, apakah sampai kelompok tani itu menghasilkan ekonomis begitu, atau ada jangka waktu tertentunya pendampingannya Pak? Ya, karena program ini bergulir, artinya sesuai target pemerintah Kota Makassar di dalam rencana pembangunan jangka menengahnya RPJM itu ditargetkan dalam 5 tahun itu ada 5.000 lorong yang ditargetkan. Jadi setiap tahun rata-rata 1.000 lorong. Itulah yang kita garap, kita dampingi kelompok-kelompok di masyarakat, mulai dari nol, mulai dari lahan yang tidak produktif seperti yang Mbak Dwi katakan tadi, menjadi lahan yang produktif yang benar-benar menghasilkan. Artinya paling tidak usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat di dalam lorong ini dapat menjaga stabilitas pangan di Kota Makassar khususnya, dan dapat menekan laju inflasi. Jadi itu harapan dari pemerintah Kota Makassar dengan adanya program ini ya Pak Gafar ya. Baik, pendengar, kami menanti Anda di line telepon 0821 3333 9440, dan siaran ini juga selain Anda dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, juga secara streaming di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Kami menantikan Anda, untuk Anda yang ingin bergabung ya, bertanya kepada Pak Gafar atau kepada
Decala selaku Ketua Kelompok Tani untuk bergabung bersama kami di 0821 33 33 9440. Decala, selama menjadi Ketua Kelompok Tani, bergabung sebagai Kelompok Tani Mandiri, edukasi apa saja nih yang sudah dilakukan bersama dengan Pak Gafar sebagai pendamping penyuluh? Oke, adapun edukasi yang diberikan oleh penyuluh ya, pendamping itu mulai dari kita menanam benih. mendampingi kelompok tani mandiri. Ya. Sedangkan saya ini istilahnya membackup satu kecamatan. Oh, Iya, jadi Mariso. untuk satu kecamatan begitu ya? Jadi ada 4 orang teman saya di Mariso yang bertugas mendampingi kelompok-kelompok. Untuk di Mariso sendiri ini ada 2 kelompok. Selain mandiri ada juga hambur di Jalan Belibis. Itu sering memang mendapat kunjungan-kunjungan dari luar. Iya. Mungkin karena ada ketertarikan orang-orang dari luar ingin melihat sejauh mana keberhasilan di lorong itu ya. Termasuk Mariso lah jadi salah satu pusat kunjungan tamu-tamu dari luar dengan adanya program lorong wisata ini. Oh, jadi program lorong wisata ini secara tidak langsung juga melibatkan partisipasi dari masyarakat seperti itu ya, dan juga menarik nih orang-orang luar yang ingin mungkin melihat sejauh mana progres dari kelompok tani. Nah, kalau Ibu tadi kita sempat ngobrol sama Deng Cale ini ya, bahwa programnya ini kan dia masih, kelompok tani masih 7 bulan. Nah, ini dalam 7 bulan ini kalau Pak Gafar melihat ini progres dari kelompok tani dari Deng Cala ini seperti apa? Apakah sama dengan beberapa kelompok tani lainnya atau lebih cepat nih progresnya? Iya. Jadi pengalaman dengan pendampingan kelompok-kelompok tani dalam lorong. Ini dalam hitungan 7 bulan ini termasuk suatu proses yang begitu cepat, ya, karena kelompok ini sudah bisa menghasilkan, berproduksi, dan hasil produksinya itu sudah mulai berputar. Jadi ada perputaran ekonomi di dalamnya. Jadi hasil produksi ini dijual ke masyarakat, dan sampai saat ini ya kelompok tani mandiri sesuai informasi dari Ibu Ketua Deng Cala sudah memiliki saldo kas, dan ini alhamdulillah berkat dari hasil produksi yang dipasarkan di masyarakat, dan itulah yang diharapkan oleh pemerintah Kota Makassar, bahwa bantuan ini mengajarkan bagaimana masyarakat itu diberdayakan supaya mereka menjadi mandiri, khususnya masyarakat ibu-ibu yang sebelumnya kurang kegiatan, diberi suatu kegiatan yang betul-betul dapat meningkatkan perekonomian mereka dan meningkatkan nilai gizi bagi keluarga dan lingkungan. Ya. Iya. Baik. Decala, ini dalam satu kelompok tani ini ada berapa orang? Satu kelompok tani itu ada 20 orang. Semuanya ibu-ibu atau campur nih? Kalau kelompok tani wanita itu perempuan semua, tapi karena ini kelompok tani ada bapak-bapaknya ada juga. bapak-bapaknya juga. Nah, bagaimana ini bentuk dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam membuat
membangun kelompok Iya. tani mandiri ini. Jadi kita ini sebagai ibu-ibu membutuhkan tenaganya bapak-bapak untuk mengangkat Mm-mm, mm-mm. mengangkat material-material yang Ya. bukan sedikit ya, materialnya itu tanahnya ada 310 karung. Itu disimpannya di sini semua. Iya. Uh-uh. Dengan komposnya 200 lebih juga. Mm-mm, Itu semuanya membutuhkan tenaga laki-laki. mm-mm, mm-mm. Jadi itulah hubungan kerjasama kita antara perempuan dan laki-laki. Jadi kadang kita juga saling membantu, bukan cuma laki-laki, kita juga ikut membantu kerjasama. Mm-mm. Kalau bapak-bapaknya ikut menanam juga nggak? Bapak-bapaknya tidak ikut menanam. Kayaknya harus didampingi ya Pak Gawar ya, diajak untuk Bapak-bapaknya nanti membantu membuat Iya, kegiatan fisik. nggak diajak nyobek tanah juga ibu Cala Iya. ini katanya tadi kan Dia- tanahnya ini harus dicobek dulu. Iya, dia bapak-bapaknya nanti menolong kita membuat seperti tempat-tempat pagar-pagar. Iya, seperti pohon tomat ini kan kita membutuhkan tenaga. Iya, baik. Nah, pendengar kami masih menanti Anda di 082133339440. Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Playgo yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store. Kita kembali Pak Gafar dari Cala setelah beberapa persembahan berikut ini. Baik, pendengar masih bersama kami di Kita Setara, memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif langsung dari kebun kelompok tani mandiri Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso di lorong 302. Dan masih bersama dengan Pak Abdul Ghaffar dan juga Deng Cala selaku Ketua Kelompok Tani Mandiri. Saya ke Pak Ghaffar dulu. Pak Ghaffar, selama mendampingi ibu-ibu ataupun teman-teman dari kelompok tani ini, apakah ada program-program juga nih yang dilakukan sama Pak Ghaffar sendiri dalam mungkin target setahun, target jangka pendek dan jangka panjangnya begitu? Iya, baik. Jadi penyuluh ini adalah petugas fungsional, petugas di lapangan yang mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan suatu kegiatan usaha tani. Jadi misalnya
kelompok tani mandiri ini diberi bantuan dari pemerintah, ya maka kami sebagai penyuluh harus mendampingi secara teknis, mulai dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi mulai dari nol sampai berproduksi dan menghasilkan, entah itu mengolah hasil produksi misalnya menjadi pangan olahan misalnya, katakanlah misalnya cabai setelah panen, kemudian kami sampaikan ke masyarakat, ke kelompok, kami ajarkan bagaimana caranya mengolah menjadi sambal misalnya, sambal botol, atau olahan-olahan lainnya misalnya bayam menjadi keripik bayam. Jadi bukan berhenti sampai diproduksi saja, tapi sampai pengolahan ada kelanjutannya hasilnya. ya. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu siapa? Ibu Lucy. Baik, silakan Ibu Lucy pertanyaannya. Baik, bisa diulang Ibu Lucy pertanyaannya, ini suaranya terputus-putus ini Ibu Lucy. Halo. Iya, bisa diulang pertanyaannya Bu Lucy? Halo, baik. Iya, baik. Bisa melalui line WhatsApp-nya kita ya Ibu Lucy ya di 0821 33339440. Baik, silakan mendengar, kami masih menanti Anda di 0821 93339440 ya dalam kebersamaan kita setara di hari ini 11 Juli 2023. Ibu Deng Cala nih, bagaimana nih kalau Deng Cala ini mengajak teman-teman ataupun masyarakat yang ada di seputaran rumahnya Ibu Cala ini untuk juga mau memanfaatkan lahan sekitar rumahnya dijadikan sumber uang ekonomi gitu. Tadi kan katanya ini sudah menghasilkan ya, kasih ya Pak Gafar ya. Ini bagaimana nih mengajaknya nih selaku ketua kelompok, gimana tuh? Mengajaknya itu awalnya yang susah. Alhamdulillah karena awalnya kita selalu kumpul ya di lorong depan. Jadi setelah itu kita cerita-cerita bagaimana caranya membujuk mereka supaya mereka mau tergerak untuk bersama-sama ke belakang membersihkan lahan. Terus kita menanam cabai. Selain cabai kita tanam juga yang lain untuk kebutuhan mereka juga. Jadi alhamdulillah mereka bersemangat. Pada saat pertama menanam memang masih bertanya-tanya ya seperti apa hasilnya. Tapi setelah melalui 4 bulan, alhamdulillah mereka setiap hari datang ke kebun itu semakin hari semakin cinta dengan tanamannya. Membangun chemistry dengan tanaman gitu ya. Iya. Ada juga yang bilang, ayo kita ngobrol sama tanamannya. Jadi alhamdulillah setelah melihat, apalagi merasakan ada hasilnya, berlomba-lomba memasarkan. Nah, mereka berlomba-lomba memasarkan. Ayo pasarkan hasil kebun kita, harus dipasarkan ini. Kita sudah waktunya panen. Nah, berlomba-lomba mereka semua, dan alhamdulillah mereka menerima orderan yang banyak. Kalau masalah duit kayaknya semua berburu ya. Baik, kita ada telepon lagi nih. Halo. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Iya, sore. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Alban? Oke, baik, silakan langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Ya, bisa diulang Pak, ini suaranya enggak terdengar.
Berapa hasil? Oke, baik, ditangkap. Terima kasih Bapak. Dan Cala ini hasil dari kelompok tani ini sudah bisa jadi penghasilan tetap atau gimana nih? Kalau mau menjadi penghasilan tetap itu belum bisa, tapi membantu menambah penghasilan untuk keluarga masing-masing, alhamdulillah. Karena setelah mendapatkan income ya, Ya. Dari penghasilan ini kita bisa membagi ke anggota. Jadi membahagiakan anggota dengan income yang ada. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 5 kali panen ya, bulan lalu bulan Juni itu mendapatkan 567.000. Itu untuk bulan Juni. Itu langsung dibagi rata kah atau gimana? Sistemnya itu kita putar untuk beli pupuk ya. Kita lihat dulu apa yang kosong. Oke. Kalau pupuknya habis kita gunakan untuk beli pupuk dulu. Jadi kalau setelah beli pupuk, beli apa-apa yang kurang, nah setelah itu baru kita membagi. Oke, jadi itu belum langsung efeknya ke perekonomian secara langsung ya, Iya. masih untuk kebutuhan kelompok tani ini. Iya. Baik. Nah, saya tertarik tadi sempat disinggung sama Pak Gafar bahwa ada kas nih dari kelompok tani. Itu maksudnya kas itu gimana, Pak Gafar? Apakah memang itu yang menjadi target dari adanya program Long Wish ini atau seperti apa? Ya, salah satu target, salah satu sasaran kan, sasaran dengan program lorong wisata ini bagaimana meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di dalam lorong. Jadi misalnya kelompok tani itu bagaimana di dalam kelompok tani itu anggota-anggotanya itu memikirkan bagaimana memperbaiki perekonomian mereka. Paling tidak bisalah meringankan sedikit beban-beban ekonomi yang apalagi saat sekarang kan keadaan ekonomi cukup sulit. Dengan adanya suatu kegiatan yang menghasilkan ini paling tidak membantu perekonomian keluarga bagi kelompok tani, walaupun belum sepenuhnya. Ya, tetapi kan ini berproses, dilakukan secara bertahap. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Ketua Dencala dengan anggotanya ini sudah sangat tepat. Jadi kita berharap dari hasil itu ada perputaran, sebagian disisihkan untuk dijadikan modal misalnya ada kekurangan bibit, ada kekurangan pupuk misalnya, bisa dibelanjakan kembali, kemudian disisihkan juga untuk masing-masing anggota untuk perbaikan ekonomi mereka. Nah, bagaimana nih proses pendampingan dari Pak Gafar supaya contohnya di kelompok tani mandiri ini bisa mendapatkan kas gitu? Adakah targetnya gitu? Kalau target dari kami, ya paling tidak kami memberi masukan bagaimana mengorganisir kelompok ini menjadi sehat. Sehat itu maksudnya berproduksi dan menghasilkan. Menghasilkan yang kemudian jika hal ini dilakukan terus-menerus, ini akan bergulir. Ya. Jadi tentu dapat memperbaiki kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dilakukan secara bertahap intinya ya Pak Gafar ya. Iya. Baik, kita terima telepon silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, halo. Halo. Sore, dengan siapa di mana? Pak Dodi. Baik, silakan pertanyaannya Pak Dodi. Yap. Bisa diulang Pak Dodi? Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi, ditangkap nih. Ya,
syaratnya Pak Gafar supaya dapat bantuan, supaya lolos verifikasi ini kelompok taninya dapat bantuan gimana? Ya baik, Pak Dodi. Sebenarnya pertanyaan ini bukan kewenangan saya untuk memberikan kebijakan ya, karena saya kan level lapangan juga, bukan pengambil kebijakan. Tetapi kalau syarat-syarat pada umumnya, sebagaimana yang selama ini kami berikan kepada kelompok-kelompok tani, khususnya yang ada di dalam wilayah Kota Makassar, itu sebelum mendapatkan bantuan itu harus berkelompok. Jadi membuat suatu organisasi yang keanggotanya mempunyai tujuan yang sama. Kalau setiap anggota beda tujuan, itu pasti suatu saat tidak akan jalan. Jadi mempunyai tujuan yang sama. Seperti misalnya Dencala dengan anggotanya pasti punya tujuan yang sama. Sama-sama ingin memperbaiki perekonomian di dalam rumah tangga mereka dengan melakukan suatu kegiatan aktivitas pertanian, dan ditunjang dengan semua anggotanya itu hobi melakukan aktivitas bertani begitu. Jadi kalau tanpa hobi juga, saya kira apa saja yang akan dilakukan akan gagal. Jadi harus juga ditunjang dengan hobi. Jadi biar didampingi bagaimana kalau memang dari masyarakatnya nggak minat untuk melakukan itu, nggak bisa sejalan ya Pak Gafar ya. Nah ini kalau berbicara tentang tadi bantuan ya, ada verifikasi untuk mendapatkan bantuan. Itu apakah kalau misalnya hasil dari bibitnya itu tidak jadi begitu Pak Gafar? Apakah bantuannya itu dicabut atau ada dapat bantuan lagi nih? Berapa kali sih biasanya bantuan dikasih ke kelompok tani Pak Gafar? Iya. Jadi ini kelompok yang diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Makassar. Ini secara bergilir. Jadi bergilir. Kalau satu kelompok misalnya katakanlah kelompok tani mandiri tahun lalu diberi bantuan, ya tahun ini tidak lagi diberikan bantuan, tetapi digilir ke kelompok masyarakat yang lain. Maksudnya diberikan bantuan itu, ya disitulah bagaimana kelompok tani itu berkembang. Jadi sekali diberi bantuan, kemudian berusaha bagaimana mengembangkan kegiatannya, usaha taninya menjadi lebih luas dan menghasilkan. Itulah yang saya katakan, hasil dari produksi ini bisa dijual ke masyarakat, kemudian modal yang didapatkan bisa digulirkan untuk membeli kembali bibit. Jadi tidak lagi tergantung dari bantuan-bantuan pemerintah. Jadi kita sampaikan bahwa kelompok ini sekali dibantu, selanjutnya harus mandiri. Iya. Jadi cuma satu kali tuh. Iya. Kalau misalnya gagal sudah nggak bisa dapat bantuan lagi. Iya, tidak dibantu lagi. Jadi memang harus berusaha gitu ya. Nah ini Dencala, bagaimana nih untuk mempertahankan? Ini kan cuma dapat satu kali bantuan nih Dencala. Ya, kira-kira yang dihadapi Dencala untuk mempertahankan atau meningkatkan ini apa nih? Ya, seperti yang dari awal saya katakan bahwa bantuan dari departemen tersebut itu berupa modal awal ya, tapi bukan berupa uang cash. Jadi itulah tugas kami sebagai kelompok tani untuk bagaimana caranya bisa mengolah karena supaya usaha ini tidak putus. Pernah ada yang datang ke sini bertanya bagaimana, apakah masyarakat di sini mendapatkan cabai di sini gratis? Oh, tidak bisa. Iya. Kenapa? Karena nanti kita kehabisan pupuk. Kita membutuhkan uang untuk membeli pupuk. Jadi kami menjual hasil tanaman ini untuk kembali dibelikan pupuk, dibelikan bibit seperti itu agar tidak putus usahanya. Tapi kan hal seperti itu pasti ada tantangannya ya Dencala. Ini kalau Dencala sendiri selaku ketua kelompok tani, tantangan yang selama kurang lebih 7 bulan ini ya, apa saja nih yang dirasakan? Tantangannya itu kalau teman-teman lagi down. Kalau semangatnya lagi hilang, nah dibujuk-bujuk lagi, dirayu supaya mereka mau datang lagi.
kadang juga acara itu yang bersamaan. Itu kayak gimana? Seperti ketika anggota kelompok kami memiliki acara keluarga masing-masing, acara pengantin, sendirilah saya di kebun. Di semua di-handle gitu ya? Iya, sendirilah saya di kebun. Alhamdulillah bisa di-handle juga. Bisa, dan itu ada pengertian juga nih dari antar kelompok begitu Iya, untuk ada. sama-sama. Iya. Baik, tapi kalau anggota kelompoknya dari Decala sendiri, apakah sudah tahu nih tugasnya bahwa oh kalau ini nggak ada harus saya nih yang maju, atau harus Decala sendiri nih yang menginstruksikan selaku ketua kelompok tani? Karena kita memiliki WhatsApp group, jadi kita selalu bercerita di grup. Jadi seperti itu, silaturahmi selalu terjalan walaupun kita sudah mau tidur. Wah, ya. Nah ini kalau misalnya ada hambatan yang dialami selama proses ini, langsung ke Pak Gafar atau gimana nih, Decala? Saya ke Pak Hamka dulu, kalau Pak Hamka tidak sempat langsung dilempar ke Pak Gafar. Oke, kalau Pak Gafar sendiri nih, kalau misalnya ada ibu-ibu kelompok tani yang tiba-tiba, aduh Pak kayaknya ini tanaman saya terserang hama nih atau begini, itu gimana Pak? Langsung datang ke lokasi atau by WhatsApp juga nih? Iya. Jadi kita kan sebagai penyuluh itu bagaimana mendampingi secara teknis. Ya. Bagaimanapun kondisi tanaman itu, misalnya terserang penyakit atau apa kekurangannya pada tanaman itu, mau tidak mau menjadi tanggung jawab dari penyuluh. Tetapi bukan berarti begitu ada masalah penyuluhnya dipanggil tiba-tiba datang, karena bisa saja kami berada pada lokasi yang berjauhan. Jadi untuk memperlancar komunikasi, kami bentuk suatu grup komunikasi, misalnya lewat grup WhatsApp gitu. Disitulah kita sampaikan teknologi-teknologi bagaimana menangani suatu tanaman yang misalnya terserang penyakit. Ya. Jadi di dalam grup WhatsApp itu sudah ada beberapa kelompok, bukan hanya kelompok tani mandiri, tetapi beberapa kelompok dalam wilayah Kota Makassar. Jadi satu kelompok menghadapi satu persoalan, secara tidak langsung kami mengajari kelompok yang lain jika menghadapi situasi seperti itu. Jadi kalau satu kelompok tani sudah ada masalah ini, terus dikasihkan solusi berhasil, artinya ini bisa diterapkan nih di kelompok lain kalau misalnya ada masalah serupa yang terjadi gitu ya. Iya. Baik mendengar, kami akan kembali bersama Anda dalam Kita Setara. Kita dengarkan dulu sebuah persembahan berikut ini. Ini latarnya ya. Berapa menit kalau istirahat begitu? Oh, satu lagi. Gimana? Terlalu jauh di sana, di Pasoting ya. Berdoa makin tidak terus.
Tapi belum selesai siaran, kenapa cepat sekali? Sayang. Jadi ini unik juga pengambilan gambarnya karena seperti kita apa sembunyi-sembunyi. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam Kita Setara memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif. Bersama dengan Dencala dan juga Pak Gafar. Pak Gafar tadi sempat dikatakan bahwa proses pendampingan itu tidak hanya sampai produksi, tetapi juga sampai hasilnya nanti ya. Nah itu penerapannya seperti apa di binaannya Bapak? Apakah sudah ada mungkin kerjasama dengan UMKM atau beberapa bidang gitu untuk hasilnya? Iya, baik Mbak Dwi. Jadi beberapa kelompok tani binaan kami yang cukup menonjol, istilahnya telah mencapai produksi yang berlebih dan bisa diolah, itu biasanya akan didukung oleh instansi lain yang misalnya dari segi pemasaran ada perindustrian perdagangan. Jadi biasanya atau dinas koperasi yang menghandle UMKM-nya. Jadi sebagian besar kelompok-kelompok tani binaan yang sudah mengolah melakukan olah hasil produksinya itu dibantu dipasarkan. Setiap ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya ada kegiatan katakanlah ini apeksi, ya beberapa kelompok dipanggil untuk silakan memperkenalkan produk yang dihasilkan. Iya, jadi memang sasaran akhirnya ke situ. Bagaimana dengan kegiatan ini, dengan program ini, seluruh masyarakat dalam lorong itu ada perubahan, terutama dalam hal perekonomian mereka. Iya. Baik, kalau Dencala sendiri nih melihat ini kan sudah banyak nih cabenya. Nah ini sudah ada rencana tidak nanti ini hasil cabenya akan diapakan? Atau mungkin ada nih yang nanti mau ditanam gitu ya, yang akhirnya akan menjadi usaha UMKM sendiri? Ya baik, rencananya jika ini semakin berkembang ya insya Allah ini rencananya kita akan bikin sambal olahan. Iya. Jadi sambal olahan yang kita kemas dalam botol, baik itu dalam botol maupun kemasan yang packing ya, agar nilainya jadi lebih dari harga yang ada. Jadi setelah itu baru bisa terasa income-nya. Karena perbedaan harga yang mulai dari bahan dasar sampai dia menjadi produk olahan itu pasti beda harganya. Betul. Seperti itu. Itu harapan kami semua. Baik, Pak Gafar sendiri nih, apa yang ingin disampaikan Pak Gafar selaku pendamping, penyuluh dengan adanya kelompok tani mandiri ini, ibu-ibu di luaran sana atau mungkin bapak-bapak di luaran sana juga yang tergabung dalam kelompok tani? Ya, baik. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa Pro 1 RRI Makassar ya, bahwa dengan adanya program lorong wisata ini benar-benar
dimaksudkan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi program lorong wisata ini memberdayakan betul masyarakat yang ada di dalam lorong, dengan harapan di dalam kehidupan masyarakat di dalam lorong itu ada perubahan entah perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan lingkungan, atau perubahan kesejahteraan dalam keluarganya. Jadi saya kira keberhasilan salah satu kelompok binaan kami ini, kelompok tani mandiri di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, paling tidak bisa menjadi motivasi bagi kelompok-kelompok lain, bahwa bagaimana kita, yang penting ada kemauan keras, bagaimana yang awalnya lahan ini yang tidak produktif menjadi produktif dan menghasilkan. Ya. Jadi jangan putus asa, karena kegagalan yang sekali itu adalah pelajaran yang berharga untuk keberhasilan kita di masa-masa mendatang. Baik, kalau Dajala sendiri nih, target yang ingin dicapai dari kelompok tani mandiri ini apa? Adapun target yang ingin saya capai di sini, ingin menambah jumlah koleksi tanaman ya, sehingga bisa dijual. Oke, jadi penambahan pemasukan untuk kami. Alhamdulillah sekarang itu kami menjual dalam bentuk pohon. Dalam bentuk pohonnya 25.000 per pohon sampai 30.000. Ada yang dalam harga 15, ada juga yang 5.000. Ya. Oke, jadi itu yang menjadi tambahan pendapatan kami dalam kelompok tani ini. Semoga di tahun semoga yang akan datang ya hasilnya lebih banyak dan bisa menjadi produk olahan yang baru, bukan hanya dalam bentuk cabai, Ya. tapi dalam bentuk sambal kemasan dengan berbagai rasa. Wah, ini target ya. Iya ya, amin. Amin, baik. Dan pendengar, ini di mana ada kemauan tentunya pasti ada jalan. Lahan terbengkalai pun bisa menjadi lahan produktif selama kita mau ya, dan tentunya selama ada pendampingan dari salah satunya Pak Gafar yang mendampingi Kecamatan Mariso. Dan pendengar, kami akhiri, cukupkan kebersamaan kita dalam Kita Setara memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif bersama dengan Dencala, bersama dengan Pak Abdul Gafar di kebersamaan kita sore hari ini. Saya Dwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.